Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1511 Masehi. Kerajaan Aceh Darussalam berada di daerah hulu pulau Sumatera atau ujung pantai Aceh yang disebut sebagai Aceh Besar. Raja pertama Kerajaan Aceh Darussalam adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Setelah Ali Mughayat Shah wafat, tahta Kerajaan Aceh Darussalam beralih kepada putranya yang kemudian bergelar Sultan Salahuddin. Berikut adalah pemimpin-pemimpin Aceh Darussalam. Politik, ekonomi, dan kemudian pada masa pemerintahan Sultan Alauddin. 1. Sultan Alauddin Riwayat Shah Al-Qahar 1537 sampai 1568. Sultan Salahuddin adalah saudara Sultan Salahuddin. Ia merebut kekuasaan karena lemahnya pemerintahan Sultan Salahuddin selama pemerintahan. Sultan Alauddin mengadakan perbaikan kondisi kerajaan dan peluasan wilayah, antara lain Kerajaan Aru. Sultan Alauddin juga aktif dalam menyebarkan pengaruh Islam dengan mengirim ahli dakwah ke Pulau Jawa. Salah satunya adalah Syarif Hidatul atau Sunan Gunung Jati. Ia adalah seorang ulama Aceh keturunan Raja Samudra Pasa yang dikirim ke Gresik, Jawa Timur. Selama pemerintahan muda, Kerajaan Aceh Darussalam kembali mengalami perkembangan pesat dan mencapai masa ke masa. Selama masa pemerintahan muda, Kerajaan Aceh Darussalam kembali mengalami perkembangan pesat dan mencapai masa ke masa. Kerajaan Aceh Darussalam pada masa itu tumbuh menjadi kerajaan besar yang berhasil menguasai jalur perdagangan alternatif. Wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda makin luas. Struktur pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam dibentuk oleh Sultan Iskandar Muda. Pada berdasarkan struktur kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu kekuasaan oleh kaum bangsawan dan kaum alim ulama. Setelah Sultan Iskandar Muda, menantu Iskandar Muda yang bergelar Sultan Iskandar Sani naik tahta pada tahun 1636 Masehi. Pemerintahan Iskandar Sani tidak berlangsung lama karena wafat pada tahun 1641 Masehi. Sultanah adalah gelar untuk Kerajaan Aceh Darussalam selama 59 tahun. Berikutnya Kerajaan Aceh Darussalam diperintah oleh para ratu. Sultan Iskandar Muda adalah seseorang penguasa yang taat beragama. Oleh karena itu, perkembangan agama Islam di Kerajaan Aceh Darussalam sangat pesat. Setelah wafat Sultan Iskandar Muda, secara perlahan Kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran. Hal ini karena raja-raja setelah Sultan Iskandar Muda tidak mampu mempertahankan wilayah Aceh yang sangat luas. Terjadinya perpecahan antara kelompok dalam masyarakat Aceh, yaitu Tengku dan golongan bangsawan Tengku. Setelah mengalami pemberontakan dan kekacauan besar pada akhir abad ke-16 Masehi, perekonomian Kerajaan Aceh Darussalam berangsur-angsur membaik. Selama masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kegiatan perdagangan rempah-rempah terus berkembang. Aceh Darussalam menjadi produsen perdagangan rempah-rempah terus berkembang. Aceh Darussalam menjadi produsen perdagangan rempah-rempah yang sangat terkenal di kalangan perdagangan. Selain lada dan timah, kegiatan perdagangan ekspor-impor Aceh juga meliputi perdagangan beras, emas, tekstil, fosil, dan minyak. Sayangnya, perkembangan pesat ini tidak berlanjut. Wafatnya Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Darussalam bahkan mulai mengalami kemunduran. Masyarakat Kerajaan Aceh Darussalam hidup dalam perpaduan dua utara masyarakat, yaitu adat istiadat tradisional dan ajaran agama Islam. Kaum perempuan Aceh Darussalam dihormati dan diperlakukan sederajat dengan kaum laki-laki.
Walaupun ajaran agama berkembang luas di Kerajaan Aceh Darussalam, sistem kemasyarakatan yang berbentuk tetap bersifat feodalitis. Masyarakat Kerajaan Aceh Darussalam memiliki gelar bangsawan yang memiliki teuku. Pesatnya perkembangan Islam di Kerajaan Aceh Darussalam juga berkembang kaum ulama yang diberi gelar tengku. Peninggalan Aceh Darussalam, Masjid Raya Baitur Rahman, Makam Sultan Iskandar Muda, Benteng Indrapatra, Taman Sari Gunung, Uang Emas Kerajaan Aceh, Meriam Kesultanan Aceh, Pintohop.